Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, yakni adaptasi. Untuk adaptasi dimulai dari adaptasi tumbuhan. Untuk adaptasi itu adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya untuk bertahan hidup. Jadi ketika makhluk hidup tidak bisa beradaptasi, maka dia tidak akan bisa bertahan di lingkungannya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Untuk adaptasi tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa itu untuk morfologi? Morfologi merupakan suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati. Jadi, untuk morfologi itu bisa dilihat dari struktur bentuk tubuh dari tumbuhan tersebut. Untuk morfologi dibagi menjadi 3, yakni xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Pembagian ini berdasarkan dari tempat lingkungan hidup tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kurang air atau kering. Ciri-cirinya yang pertama, daunnya tebal, sempit, kadang berubah bentuk atau tereduksi menjadi bentuk duri. Ini bisa dilihat di kaktus ya. Yang kedua, seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Yang ketiga, batangnya tebal, memiliki jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan air. Karena dia hidup di lingkungan yang kurang air, maka dia menyesuaikan diri dengan memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air sebagai cadangan. Yang keempat, memiliki akar yang panjang dan tersebar luas sehingga jangkauannya akar dalam mencari zat makanan sangat luas. Fungsi untuk akar yang panjang ini juga untuk mencari air. Ada beberapa contoh tumbuhan xerofit, yakni yang pertama adalah kaktus, yang kedua adalah kurma, dan yang ketiga adalah lidah buaya. Selanjutnya yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kawasan air atau yang banyak air. Ciri-cirinya yang pertama, tumbuhan yang mengapung di air memiliki rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Ini biasanya di enceng gondok. Yang kedua, tumbuhan air yang terendam di dalam air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Yang ketiga, tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Nah, ini untuk tumbuhan bakau. Pada intinya biasanya kalau hidrofit atau yang hidup di air itu daunnya itu lebar. Gunanya untuk mempercepat proses penguapan karena dia terlalu banyak air. Sedangkan untuk tadi yang xerofit itu daunnya biasanya kecil. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Jadi daunnya itu tidak lebar, tapi kecil. Beda dengan hidrofit, daunnya biasanya lebar. Tujuannya untuk memperbesar penguapan karena dia hidup di lingkungan yang banyak air. Ketika penguapannya sedikit, maka kandungan air dalam tumbuhan tersebut akan banyak sehingga terjadi pembusukan. Ada 3 contoh tumbuhan hidrofit. Yang pertama adalah teratai, yang kedua adalah eceng gondok, yang ketiga adalah kangkung. Lalu yang ketiga, tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab atau kadar air tinggi. Jadi di sini bukan air tapi lingkungan yang lembab, yang basah. Ciri-cirinya yang pertama memiliki daun tipis dan lebar, hampir sama dengan hidrofit, cuman beda lingkungan. Kalau hygrofit tadi penuh dengan air, kalau hygrofit pakai G itu daerah yang lembab. Yang kedua, permukaan daunnya memiliki banyak mulut, daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Intinya sama, yakni pada daunnya itu lebar untuk mempercepat proses penguapan karena hygrofit juga mengandung banyak air. Ada beberapa contoh tumbuhan hygrofit. Yang pertama adalah lumut. Nah, ini lumut yang biasa kalian lihat di tembok ya. Yang kedua adalah tumbuhan paku dan yang ketiga tumbuhan dedalu.
Yang selanjutnya secara fisiologi, adaptasi biologi yaitu adaptasi penyesuaian fungsi alat-alat atau organ-organ tubuh terhadap lingkungannya. Ada beberapa contoh. Yang pertama misalnya tumbuhan bakau memiliki akar napas untuk proses respirasi. Selanjutnya ada misalnya tumbuhan dikotil itu memiliki mahkota. Mahkota bunganya itu gunanya untuk menarik perhatian serangga, dan nektar juga untuk menarik perhatian serangga. Gunanya apa? Nanti serangga itu akan membantu proses perkembangbiakan atau penyerbukan. Kemarin sudah dibahas di bab 1. Iya, lalu yang ketiga ada azalea menghasilkan racun untuk pertahanan diri. Ini secara fisiologi. Lalu yang ketiga secara tingkah laku dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya sampaikan ada 5. Yang penting yang pertama yakni tikmonasti atau seismonasti, yakni gerak tumbuhan yang dirangsang oleh getaran atau sentuhan. Gerak tumbuhan yang dirangsang oleh getaran atau sentuhan. Nasti itu gerak tumbuhan yang dirangsang oleh beberapa penyebab. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama tikmonasti atau seismonasti. Contohnya adalah putri malu. Kalau kalian melihat putri malu ketika disentuh, maka putri malu akan menutup daunnya karena ada sentuhan atau getaran. Yang kedua adalah fotonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4, di mana kalau bunga pukul 4 ini akan mekar, ya. Selanjutnya ada niktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang dirangsang oleh karena ada rangsangan gelap. Gerak tumbuhan karena rangsangan gelap. Contohnya adalah daun petai Cina. Daun petai Cina ini pada malam hari akan menutup daunnya. Selanjutnya ada termonasti, yakni gerak tumbuhan dikarenakan rangsangan suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Dan yang terakhir misal ada meranggas. Meranggas ini yakni menggugurkan daunnya. Contohnya adalah pohon jati. Jadi pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Nah, ini. Di sini Ustaz sampaikan beberapa contoh adaptasi tumbuhan. Ya, yang pertama ada tumbuhan bunga mawar. Bunga mawar memiliki batang yang berduri, gunanya untuk melindungi diri, dan mahkota bunga untuk menarik serangga. Jadi dia memiliki mahkota bunga yang berwarna untuk menarik perhatian serangga dalam membantu proses penyerbukan. Yang kedua ada teratai. Teratai memiliki daun tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan, karena teratai hidup di daerah yang banyak air sehingga dia harus memiliki daun yang lebar dan tipis untuk meningkatkan penguapan. Selanjutnya ada eceng gondok, memiliki batang dan pangkal daun memiliki rongga udara untuk mengapung di air. Dan yang keempat ada kaktus, memiliki daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Nah, berbeda dengan teratai, kebalikan dari teratai, karena teratai hidup di daerah yang banyak air, maka daunnya tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan, sedangkan kaktus daunnya malah kecil, berbentuk menyerupai duri untuk mengurangi proses penguapan, karena dia hidup di daerah yang kekurangan air atau xerophit, dan batangnya tebal untuk penyimpanan air. Selanjutnya, tumbuhan yang kelima yakni ada bakau. Bakau memiliki akar tunjang untuk menopang, karena dia hidup di daerah yang pasang surut dan memiliki akar napas untuk membantu proses respirasi. Ada pohon jati. Yang keenam, pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas di musim kemarau. Kenapa pohon jati menggugurkan daunnya? Karena pada saat musim kemarau itu kandungan air dalam tanah itu sedikit, sehingga pohon jati menggugurkan daun-daunnya untuk mengurangi proses penguapan. Semakin banyak daun, maka akan semakin banyak penguapan, sehingga dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi proses penguapan. Selanjutnya ada kantong semar, menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna serangga yang terjebak. Kantong semar ini biasanya dimasuki oleh serangga. Ketika serangga itu masuk, maka dia akan terjebak di dalamnya. Untuk mencerna serangga tersebut, maka kantong semar menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya ada Venus flytraps. Nah, tumbuhan Venus beradaptasi dengan cara
menutup daunnya jika ada serangga yang masuk. Karena tumbuhan Venus sama dengan kantong semar, yakni jenis tumbuhan yang insektivora atau pemakan serangga. Selanjutnya tumbuhan yang ke-9, yakni ada cemara. Cemara beradaptasi dengan cara mempunyai daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Jadi hampir sama dengan tumbuhan xerophyt lainnya. Nah, tumbuhan cemara ini karena daunnya banyak, kalau daunnya banyak dan lebar, maka dia akan memperbanyak penguapan sehingga cemara beradaptasinya dengan mempunyai daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada putri malu. Putri malu beradaptasi dengan cara menutup daunnya apabila ada sentuhan. Tadi sudah ya, ini disebut dengan stigmonasti atau seismonasti. Ketika ada sentuhan, maka putri malu akan menutup daunnya. Selanjutnya ada tumbuhan Rafflesia arnoldi atau bisa dikenal dengan bunga bangkai. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Dan yang terakhir ada pohon jarak atau tanaman jarak memiliki racun pada bijinya. Demikian adaptasi tumbuhan yang bisa saya sampaikan.